Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan mengupas film bertema penjara yang mengerikan. Tanpa basa-basi, langsung saja ini dia alur cerita dari Black Side Delta. Di awal film kita diperlihatkan seseorang yang bernama Jack yang ia tengah memesan minuman di sebuah bar ditemani seorang pelayan bernama Nona Chuper. Nah, di tengah obrolan mereka, ada segerombolan berandalan yang memesan bir pada Nona Chuper ini dengan nada yang tidak mengenakan dan terjadilah Jack yang mendengar hal itu pun menghentikan mereka dengan hanya sedikit bicara. Namun ya, pada dasarnya sekelompok berandalan itu memang sukanya membuat rusuh. Lantas terjadilah perkelahian antara Jack dan kelompok berandalan tersebut, yang dimana diakhiri dengan tertusuknya salah satu pimpinan gerombolan itu, dan kita akan dibawa ke sebuah sel tahanan di mana Jack yang sudah tepar tengah berada di situ. Sedikit informasi, penjara ini ternyata bukan penjara biasa lur. Tempat ini khusus dibuat dan hanya ditempati oleh orang-orang khusus. Jack yang sudah sadar pun disambut oleh salah satu tahanan yang bernama Taylor. Karena memang Taylor ini pada dasarnya cerewet, si Taylor pun memperkenalkan satu persatu tahanan yang ada di situ. Yang menarik di sini adalah masing-masing tahanan ternyata mempunyai kasus-kasus tersendiri. Yang pertama adalah Hudson. Hudson sendiri adalah mantan tentara Ranger yang dalam kasusnya ia pernah menyelundupkan opium ke Afghanistan. Yang kedua adalah Diego, seorang mantan angkatan laut serta penembak jitu, dan dikonfirmasi sudah lebih dari 200 orang dibunuhnya. Yang ketiga adalah Sims, seorang mantan pilot di mana ia bekerja di sebuah perusahaan khusus pembuat drone pembawa bom nuklir. Yang terakhir ini sedikit misterius karena Taylor yang cerewet pun tidak mengetahui asal mula seorang tahanan tersebut. Di obrolan Jack dan teman-temannya, mereka dikagetkan dengan datangnya beberapa truk yang berisi para tentara bayaran dipimpin oleh seorang kolonel bernama Kolonel Irving. Maksud kedatangan Kolonel Irving beserta anak buahnya ini ternyata ingin mengambil alih pusat kendali drone pembawa bom nuklir yang berada dekat penjara itu. Di sini Kolonel Irving diminta oleh satu orang kaya yang bernama Khan yang membayarnya untuk mengambil alih pusat kendali tersebut. Singkat cerita, Jack dan kawan-kawan berhasil lepas dan lolos dari sel itu. Lantas terjadilah perdebatan antara kabur dari tempat itu ataupun melawan Kolonel Irving beserta anak buahnya. Dan di tengah-tengah perdebatan mereka, disinilah kita tahu bahwa sel misterius itu ternyata diisi oleh seorang wanita yang kita sebut saja namanya Vivi. Lanjut ke perdebatan mereka, dimana kalau Jack dan teman-temannya tidak menghentikan Kolonel Irving, maka akan terjadi sebuah tragedi besar dengan direbutnya pusat kendali drone pembawa bom nuklir tersebut. Lantas Jack dan kawan-kawan berinisiatif untuk melawan dan merebut pusat kontrol drone itu. Dan terjadilah pertempuran sengit antara kelompok Jack dan Kolonel Irving beserta anak buahnya. Jack berserta rekan-rekannya pun dengan mudahnya menghabisi satu persatu tentara bayaran tersebut. Setelah selesai menghabisi musuhnya, kelompok Jack masih harus mengambil alih pusat kendali kontrol dari ruang pusat drone dan menekan tombol kontrol panel dari drone dengan selang waktu 30 detik secara bergantian. Setelah rencana dibuat, Jack beserta timnya lantas segera bergerak menuju pusat kontrol tersebut. Disinilah aksi heroik Diego, sang mantan sniper handal dari angkatan laut, dibekali dengan sniper dari atap gedung menembaki satu persatu musuhnya.
Singkat cerita, Jack dan kawan-kawan berhasil merebut gedung tempat pusat kendali itu. Namun, masalah kembali muncul. Sims selaku mantan pilot yang pernah bekerja di perusahaan itu mengatakan butuh waktu sekitar 30 menit untuk mencapai titik yang sudah ditentukan agar drone teramankan. Lantas Jack dan kawan-kawan masih harus menahan anak buah dari Kolonel Irving selama 30 menit guna menunggu drone sampai ke titik tersebut. Kolonel Irving pun panik dan menyuruh seluruh anak buahnya mengepung gedung tempat Jack dan kawan-kawan berada. Diego yang menembaki dari atap gedung pun diketahui keberadaannya oleh Kolonel Irving dan ditembaknya tepat di badannya. Saat nafas terakhirnya, Diego melihat Hudson telah berkhianat pada pihak musuh, lantas melaporkannya ke Jack dan Vivi. Yang akhirnya Jack dan Vivi pun harus menahan kembali anak buah dari Kolonel Irving. Sementara Sims menyelesaikan drone ke tempat titik yang ditentukan. Diego yang mengetahui pengkhianatan Hudson tak terima dan mendatanginya untuk mengajaknya berduel. Di sela-sela nafas terakhirnya, Diego pun berhasil memenangkan duel tersebut. Ending dari pertempuran sengit itu berakhir dengan Kolonel Irving yang tertembak mati oleh Jack, dan pusat kontrol dari drone pembawa bom nuklir pun berhasil diamankan. Oke, film pun selesai ditutup dengan Jack dan Vivi yang kembali untuk menemui anaknya yang berumur 6 tahun ke rumahnya setelah lama berpisah.